Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri din. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada pagi hari ini kita masih diberi kesehatan, kesempatan untuk melaksanakan salah satu rutinitas kita sebagai mahasiswa, yaitu melaksanakan kuliah walaupun hanya dalam keadaan pandemi sekarang ini atau online. Kemudian tak lupa pula kita kirimkan salawat dan salam kepada junjungan kita, yaitu Nabiullah Muhammad SAW, di mana beliau telah membawa kita dari alam kebodohan, yaitu alam yang penuh kegelapan, menuju alam yang terang menerang yang seperti kita rasakan saat ini. Kemudian tak lupa pula saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu, yaitu Ibu Rasmiati Rashid, Eskom, MCS, dan teman-teman semua yang telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk memaparkan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul Manajemen Memori. Baik, sebelum mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 1. Yang pertama, Aswar, dengan saya sendiri selaku moderator yang akan memandu jalannya diskusi Kemudian Andi Asdar selaku pemateri pertama. Yang kedua yaitu Aldi Syukur selaku pemateri kedua. Kemudian yang ketiga Asni Yunita selaku pemateri ketiga. Kemudian Desi Novianti selaku pemateri keempat, dan Saudara Hamzah selaku pemateri kelima. Baiklah, untuk menghargai waktunya ada, saya persilahkan kepada pemateri 1 untuk mempresentasikan atau memaparkan hasil diskusi kelompok kami yang akan dilanjutkan oleh pemateri 2, 3, 4, dan 5. Kepadanya saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Muhammad Asdar. Saya perwakilan dari kelompok 1. Saya akan membacakan materi kelompok kami. Adapun materi kelompok kami yaitu manajemen memori. Latar belakang. Memori merupakan inti dari sistem komputer modern. Dalam manajemen memori ini kita akan membahas bagaimana urutan alamat memori yang dibuat oleh program yang berjalan. 1. Pengikatan alamat. Alamat dalam mode programasi berbentuk simbolik. Alamat ini akan diikat oleh komputer ke alamat memori yang dapat diakses, misalkan 14 byte mulai dari sebuah modul. 2. Ruang alamat fisik dan logik. Kumpulan alamat fisik yang berkorespondensasi dengan alamat logik disebut ruang alamat fisik. 3. Penempatan dinamis. Untuk mendapatkan utilisasi ruang memori yang baik, kita melakukan penempatan dinamis. Sebuah rutin tidak akan ditempatkan sampai dipanggil. 4. Perhubungan dinamis berbagai library. Beberapa sistem operasi hanya mendukung berhubungan yang dinamis, di mana sistem bahasa library diberlakukan seperti objek modul yang lain dan disatukan oleh pemuatan ke dalam tampilan program biner. 5. Lapisan atas. Karena proses dapat lebih besar daripada yang dialokasikan, kita gunakan lapisan atas. Baiklah, itu dari saya. Terima kasih. Yaitu bagian B, penukaran atau swap. Sebuah proses membutuhkan memori untuk dieksekusi. Sebuah proses dapat ditukar sementara dibawa masuk lagi ke memori untuk dieksekusi. Perhatikan bahwa bagian terbesar dari waktu pertukaran adalah waktu pengiriman. Total waktu pengiriman langsung didapat dari jumlah pertukaran memori. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asni Yunita. Saya akan melanjutkan materi dari manajemen memori, yaitu alokasi memori yang berdampingan. Memori biasanya dibagi menjadi dua bagian, yaitu sistem operasi atau operation system. Kedua, proses pengguna atau user process. Sistem operasi dapat dialokasi pada memori bagian bawah atau low memory maupun memori bagian atas atau high memory. Hal ini tergantung pada letak vektor interupsi atau interrupt vektor pada memori tersebut. Secara garis besar ada dua metode khusus yang digunakan dalam membagi-bagi lokasi memori, yaitu alokasi partisi tetap atau fixed partition allocation. Kedua, alokasi partisi variabel atau variable partition allocation. Itulah tadi materi saya, dan materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh Desi Novianti. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menjelaskan materi bagian D, yaitu pemberian halaman. Pemberian halaman terdiri atas dua, yaitu 1. Metode dasar. Memori fisik dipecahkan menjadi blok-blok berukuran tetap, disebut sebagai VRAM. Memori logistik telah dipecahkan menjadi blok-blok dengan ukuran yang sama, disebut sebagai halaman. Bagian 2 yaitu struktur tabel halaman. Setiap sistem operasi mempunyai metodenya sendiri untuk menyimpan tabel-tabel halaman.
Sebagian besar mengalokasikan tabel halaman untuk setiap proses terbagi menjadi 3, yaitu dukungan perangkat keras, pemeliharaan, dan pemberian halaman secara multilevel. Bagian E, segmentasi. Nomor 1, metode dasar. Segmentasi adalah sebuah bagian dari manajemen memori yang mengatur pengalamatan dari memori yang terdiri dari segmen-segmen. Logical address space adalah kumpulan dari segmen-segmen yang mana tiap-tiap segmen mempunyai nama dan panjang. 2, perangkat keras. Walaupun pengguna sekarang dapat mengacu ke suatu objek yang berada dalam program dengan menggunakan pengalamatan secara 2 dimensi, akan tetapi pada kenyataannya tetap saja pada memori fisik akan dipetakan ke dalam pengalamatan 1 dimensi yang terdiri dari urutan byte-byte. 3, pemeliharaan dan pembagian. Dengan dilakukannya pengelompokan antara segmen-segmen yang sama, maka pemeliharaan dari segmen tersebut dapat menjadi lebih mudah, walaupun di dalam segmen tersebut sebagian berisi instruksi dan sebagian lagi berisi data. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari Saudara Hamzah. Yang keempat itu pemeliharaan dan pembagian. Dengan dilakukannya pengelompokan antara segmen-segmen yang sama, maka pemeliharaan dari segmen tersebut dapat menjadi lebih mudah, walaupun di dalam segmen tersebut sebagian berisi instruksi dan sebagian lagi berisi data. Kemudian yang kelima, fragmentasi. Fragmentasi dapat menyebabkan terjadi fragmentasi eksternal. Ini terjadi ketika semua blok memori yang dapat dialokasikan terlalu sedikit untuk mengakomodasi sebuah segmen. Dalam kasus ini, proses hanya harus menunggu sampai terdapat cukup tempat untuk penyimpanan segmen tersebut di memori, atau melakukan suatu pemanfaatan dapat digunakan untuk membuat ruang kosong dalam memori menjadi lebih besar. Baiklah, itulah tadi pemaparan materi dari kelompok kami, yaitu kelompok 1. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.